Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Baik, kembali lagi bersama kami di kelompok 2 Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami beranggotakan 7 anggota kelompok. Di antaranya ada Aifarihah, Dayu Tania Putri, Ifdah, Intan Fatimah, Lestia Nur Azizah, Muhammad Hajimi, dan yang terakhir Sahrul Gunawan. Oke, dan ini anggota kelompok kami, teman-teman. Oke, sudah siap untuk belajar? Mari kita simak video pembelajaran kelompok 2. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok 2 akan membahas tentang rangkaian listrik, yaitu dengan judul rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita memasuki materi, kelompok 2 memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Adapun besaran yang pertama yaitu tegangan listrik dengan satuan volt dengan lambang V besar. Besaran yang kedua yaitu arus listrik dengan satuan ampere dengan simbol A besar. Besaran yang ketiga hambatan dengan satuan ohm dengan simbol tapal kuda. Besaran yang keempat, daya listrik dengan satuan watt dengan simbol W besar. Dan yang terakhir, energi listrik dengan satuan joule dengan simbol J besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang perlu kalian ingat ya. Baiklah, kami akan masuk ke materi pertama tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya alat elektronik ada lampu, radio, kulkas, televisi, dan lain-lain. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini terdiri apa saja? Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, adapun komponen listrik dalam rangkaian listrik ini terdiri dari baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian sederhana. Selanjutnya ada kabel. Kabel ini merupakan dari rangkaian listrik berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Dan di sini ada lampu, yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Dan yang terakhir ada saklar. Saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Materi berikutnya, jenis rangkaian listrik berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik. Ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Pada rangkaian listrik terbuka ini, tandanya tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Juga saklarnya itu terbuka, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir, maka lampu akan padam. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Perhatikan pada gambar, di mana pada rangkaian listrik tertutup, tidak ada arus dan lampunya menyala. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Berikutnya, jenis-jenis rangkaian listrik berdasarkan susunan. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Mari kita bahas satu persatu ya. Berikut ini merupakan rangkaian listrik seri, di mana pada rangkaian listrik seri ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, disusun secara berderet, kemudian kabel tidak bercabang, arus listrik yang mengalir pada tiap-tiap komponen sama, hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel, dan yang terakhir energi yang diserap komponen sangat listrik. Pada rangkaian seri ini, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari di sini ada lampu hias, senter, dan lampu pohon Natal.
Selanjutnya rangkaian kedua yaitu rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel mempunyai ciri-ciri, yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun, arus yang mengalir berbeda-beda, hambatan kecil, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, rangkaian paralel ini apabila putusnya salah satu lampu, maka tidak akan menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sini ada contoh rambu lalu lintas. Selanjutnya rangkaian terakhir yaitu rangkaian campuran, di mana pada rangkaian campuran ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, gabungan antara seri dan paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, itu tadi materi-materi mengenai rangkaian listrik. Selanjutnya kami akan mempraktikkan cara kerja dari sebuah rangkaian. Oke, bisa diperhatikan bahwasannya R1 dan R2 itu termasuk ke dalam rangkaian seri, di mana ketika kita menyalakan satu lampu, maka lampu yang lain ikut menyala. Apabila kita mematikannya, mematikan salah satu lampu, maka lampu yang lain ikut mati. Berbeda halnya dengan rangkaian paralel. Apabila putusnya salah satu lampu, maka tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Perhatikan pada gambar, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Nah, itu adalah rangkaian paralel. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.